Banyak sekali keajaiban-keajaiban yang saya alami lebih dan lebih lagi. Jadi sharing hal-hal itu ke teman-teman yang ketika saya berangkat kerja, saya ketemu mereka dari Wageningen ini, dari tempat kota saya ke tempat kerja saya di Ede. Tuhan bekerja lebih dari yang pernah saya pikirkan, teman-teman. Dia ngelewatin kolam gitu, rantainya tiba-tiba lepas, terus ada suara orang manggil dia. Dan dia tahu itu tuh katanya setan katanya gitu. Jadi kayak itu roh jahat gitu loh. Waktu aku ngelewatin gelap, aku kok waktu sama kamu nggak takut ya Lia. Tapi waktu aku sendiri ngelewatin gelap, mungkin berdasarkan pengalaman yang tadi, dia bilang dia takut gitu loh. Dia bilang gini, saya percaya Lia sama Tuhan Yesus. Dia bilang, Tuhan Yesus kan yang menyertai kita. Shalom teman-teman semua, bersyukur sekali karena kemurahan Tuhan kita ada sampai hari ini. Kita hidup ditolong, disertai, diberkati selama kita hidup di dalam Tuhan. Tuhan akan menggenapi janji-janjinya dalam kehidupan kita. Janji-janji yang gak muluk-muluk sih teman-teman. Yang kita imani aja, penyertaan, kesehatan, dan segala sesuatu yang baik. Kiranya itu terjadi juga dalam kehidupan kalian. Saya mau sharing tentang penginjilan saya kepada orang-orang internasional. Belum banyak karena saya di Belanda itu totalnya masih 1 tahun lebih. Ini tahun kedua dan saya juga mulai punya teman internasional itu ketika saya bekerja di perusahaan di sini gitu ya, di Belanda. Untuk teman-teman ketahui bahwa saya itu bukan orang yang pintar. Saya pun bahasa Inggrisnya itu belum yang level terlalu fasih gitu ya. Sampai saya pintar untuk preaching ke orang lain yang internasional gitu, yang pakai bahasa Inggris gitu ya. Cuman punya hati yang saya tahu bahwa saya tuh udah diselamatkan Tuhan, dan kenapa saya nggak sharing apa yang saya punya, yaitu Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang saya percayai, yang selama ini penyertaannya tuh nyata dalam hidup saya, menyembuhkan anak-anak saya, dan Tuhan yang saya layani itu memberkati kehidupan saya saat saya fokus sama dia, sama kehendaknya, melakukan apa yang dia inginkan. Saya melihat bahwa kehidupan saya tuh makin hari bukannya semakin sulit ya, karena emang ketika saya memilih untuk melayani Tuhan, banyak juga tekanan, banyak juga yang saya harus lakukan dalam 24 jam waktu itu kayak dibagi-bagi gitu. Tapi saya merasa bahwa saya tuh ditolong Tuhan dan banyak sekali keajaiban-keajaiban yang saya alami lebih dan lebih lagi. Jadi sharing hal-hal itu ke teman-teman yang ketika saya berangkat kerja, saya ketemu mereka dari Wageningen ini, dari tempat kota saya ke tempat kerja saya di Ede. Butuh waktu perjalanan sekitar 30 sampai 45 menit naik sepeda. 10 kilo bolak-balik jadi 20 kilo lah teman-teman biasanya. Bersyukur karena bisa ketemu dengan teman-teman dari berbagai negara ya. Misalnya teman dekat saya tuh dari Yunani, Utopia, macam-macam sih di sekitar Eropa. Ketika kita dekat dengan Tuhan, kita itu punya pengaruh yang kita sadar atau nggak sadar. Kita itu bawa kemanapun kita pergi. Termasuk ketika kita ketemu dengan orang-orang tertentu. Itu pun bukan suatu kebetulan. Tuhan izinkan detik itu, saat itu dalam rencana Tuhan. Ketika kamu dipertemukan dengan seseorang, itu bukan suatu kebetulan. Begitu juga saya ketemu dengan teman-teman ini gitu. Saya dulu pelayanannya di Papua, kapan-kapan saya mau sharing ke teman-teman gimana cerita pelayanan saya di Papua dan pedalaman Kalimantan. Tuhan kemudian membawa saya ke Belanda, ketemu dengan teman-teman yang dari berbagai negara tadi di Eropa aja gitu, atau yang lain-lain juga dari Afrika juga. Saya tuh nggak banyak ceritain Tuhan Yesus ketika awal, tapi saya mendoakan mereka. Saya punya hati bahwa Tuhan kasihan orang-orang ini, orang-orang baik sebenarnya gitu. Tapi mereka tuh butuh Tuhan juga, Tuhan gitu. Tuhan pakai saya jika ada sesuatu yang bisa saya sampaikan, tolong taruh di mulut saya dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Segala sesuatu yang terbatas di dalam diri saya yakin bisa menjadi sesuatu yang miracle buat orang lain gitu. Saya berdoa sama Tuhan, saya sebut nama-nama mereka gitu ya. Ternyata Tuhan bekerja lebih dari yang pernah saya pikirkan teman-teman. Jadi saya tuh sharing tentang nggak langsung Tuhan Yesus yang saya sampaikan, tapi kehidupan saya diberkati Tuhan. Dan saya bilang saya seorang yang melayani Tuhan, saya dan suami saya. Saya juga di tempat kerja ya, saya pakai atribut kalung salib gitu. Bukan untuk nunjukin, oh
suci atau apa, bukan. Tapi saya mau nunjukin ke mereka kalau saya itu anak Tuhan. Saya senyum ketika saya menyapa mereka, ketika saya menunjukkan kasih kepada mereka. Saya ingin mereka tuh tahu bahwa itu memang karena seorang Kristen tuh demikian gitu loh, anak Tuhan tuh demikian gitu. Saya bersyukur apa yang pernah saya taburkan ya, walaupun itu mungkin cuma greeting kayak how are you, senyuman, dan gimana cara kita ketika bergaul sama orang lain tuh kita nunjukin ketulusan hati, kayak nggak ingin mengambil benefit doang dari mereka, tapi saya juga bisa share masakan Indonesia ke mereka. Saya bisa ya jadi teman mereka waktu ngobrol dengan bahasa Inggris saya yang masih diperbaharui terus-menerus, karena saya juga merasa saya ingin memperbaharui potensi dalam kehidupan kita ya, kayak bahasa. Saya belajar bahasa Inggris saat ini sambil juga belajar bahasa yang di sini, bahasa Belanda. Satu orang yang di luar dugaan saya, ketika awal-awal dia bilang dia berdoanya tuh sama kepercayaannya dia di Greek gitu, di Yunani. Jadi dia sebut nama Tuhannya mereka gitu yang dia percayai. Lebih banyak dia juga ateis sih teman-teman, nggak percaya dengan Tuhan. Karena anak muda zaman sekarang tuh mereka lebih nggak percaya sama Tuhan. Tapi gimana ya, mereka tuh mengaku juga ada sesuatu yang lebih besar daripada manusia gitu. Cuman mereka karena banyak alasan ya. Dan juga mungkin orang Kristen juga ya, kalau yang saya dengar itu banyak tidak memiliki kesaksian hidup yang menjadi berkat gitu loh selama mereka ketemu selama ini gitu. Jadi saya cuman cerita tentang kesaksian hidup saya, dan ketika waktu itu saya selalu pergi sama teman-teman saya. Kan kalau pagi di sini berangkat kerjanya saya jam 6, 7 saya mulai bekerja. Jadi kalau jam 6 ketika winter di sini itu sangat gelap, kayak malam, karena baru terbit matahari kadang jam 8 atau jam setengah 9 gitu. Mereka tuh kayak ketakutan gitu loh teman-teman, karena waktu kita ngelewatin tempat-tempat gelap, saya tahu mereka tuh takut. Tapi mereka percaya sama saya. Jadi katanya saya tuh punya terang yang membuat mereka tuh nggak takut gitu loh. Ya saya dengan misalnya mereka ketika nanya, mungkin mereka jadi tahu ya saya tuh pendoa. Saya bilang sorry saya agak telat. Terus mereka tanya kenapa telat? Telat berapa menit gitu kan teman-teman? Kenapa telat gitu? Ya karena saya doa dulu sih tadi. Ya cuman kayak 1 menit 2 menit buat mereka nunggu. Tapi di sini tuh mereka sebelum menit itu mereka udah ada di situ teman-teman. Jadi saya nggak mau juga buat mereka kecewa nunggu sampai lebih dari kayak 3 menit aja, saya nggak mau gitu, karena saya ngerti mereka tuh orangnya hidupnya baik. Orang di sini tuh hidupnya baik, tapi ya baik yang standar dunia gitu. Dia nanya, kamu kok doanya kok jam 5? Ya, kadang-kadang saya doa juga jam 2 malam, saya bilang gitu. Pernah juga saya doa semalaman. Loh kenapa? Ya beda aja, kalau doa semalaman tuh kayak ada harga yang kita bayar, dan suasana itu lebih teduh. Di saat semua orang tidur, kita kayak melawan kedagingan kita. Saya cerita-cerita yang simpel-simpel aja teman-teman. Dia tanya, kamu nggak takut ya dengan kegelapan? Enggak, kan di mana-mana kan ada Tuhan, saya bilang gitu. Jadi mereka tuh tahu kalau saya tuh nggak takut gitu loh ngelewatin tempat yang gelap banget, karena kita tuh cari jalan pintas. Kalau jalan yang rame lebih lama lagi untuk nyampe ke kantornya. Jadi kita lewat jalan kayak hutan gitu, kayak lewat-lewat ladang-ladang gitu. Kemudian dia ngalamin hal supranatural. Teman saya ini dia bilang ketika dia ngelewatin kolam gitu, rantainya tiba-tiba lepas, terus ada suara orang manggil dia. Dan dia tahu itu tuh katanya setan katanya gitu. Jadi kayak itu roh jahat gitu loh, karena main-mainin dia gitu, perasaannya dia gitu ya, atau ya bukan perasaannya, apa yang dia alami saat itu. Tapi dia tuh bilang dia berdoa kepada Bunda Maria gitu ya, minta tolong sama Bunda Maria. Saya bukan oke kan ya, tapi saya oke, saya terima gitu kan, iya gitu. Beberapa waktu kemudian dia bilang, Lia coba kamu berdoa juga sama Tuhannya dia, kata dia gitu, supaya menolong kamu. Karena waktu itu saya kehilangan kunci sepeda, nggak tahu ya saya ketemu. Terus dia bilang, tadi kamu berdoa sama Tuhannya dia yang dia sebut gitu ya, Tuhannya dia ya. Oh enggak, saya berdoa sama Tuhan Yesus, saya bilang gitu. Dia bilang, waktu aku ngelewatin gelap, aku kok waktu sama kamu nggak takut ya Lia, tapi waktu aku sendiri ngelewatin gelap, mungkin berdasarkan pengalaman yang tadi, dia bilang dia takut gitu loh. Dia bilang gini, saya percaya Lia sama Tuhan Yesus, dia bilang. Tuhan Yesus kan yang menyertai kita. Waktu dia bilang kayak gitu, saya tuh ngerasa kayak, loh saya ini belum ceritain Tuhan Yesus, tapi ya saya sharing YouTube saya sih teman-teman, yang nggak ada bahasa Inggris subtitlenya ya. Jadi dia minta sebenarnya coba pakai bahasa Inggris gitu. Cuman untuk ngatur waktunya
dan mempelajarinya lagi, saya butuh waktu, nanti mungkin suatu saat lah. Tapi saya sharing-sharing YouTube videonya orang lain juga yang benar-benar bahasa Inggris buat dia gitu. Ya tiba-tiba dia bilang Tuhan Yesus ya yang menyertai kita gitu. Saya belum lebih lanjut lagi ke dia, tapi akan melakukan hal itu sambil doa, karena saya nggak mau teman-teman menjadikan keadaan ini kan bagus, peluang bagus. Saya hati-hati juga gitu loh. Jangan sampai dia alergi kalau kita cuma pengen ngejar dia, kayak harus keputusan dia terima Yesus dan memilih Yesus. Itu kadang butuh waktu. Jadi saya percaya sama kuasa doa gitu. Yang saya bersyukur bahwa dia tuh mengakui Tuhan Yesus yang memberkati kita, yang menyertai kita selama ini gitu. Dan saya ngerasa dia punya suatu testimoni tentang anak Tuhan yang ada di dekat dia, yang ya menjadi terang lah kira-kira gitu ya kalau saya dengar dari dia gitu. Karena kita ini terbatas, sementara Tuhan tidak terbatas. Dia selalu bisa memperlengkapi kita untuk dipakai di dalam pekerjaan-pekerjaan yang baik yang Tuhan sediakan buat kita. Oke, itu aja yang saya mau sharingkan. Semoga sharing kesaksian saya buat penginjilan atau sharing kebaikan-kebaikan Tuhan kepada orang lain ini menjadi inspirasi berkat juga buat kalian. Siapapun yang ada di sekitar kalian, pandanglah mereka itu sebagai jiwa yang berharga yang Tuhan ingin kalian menjadi berkat buat mereka melalui senyuman kalian, melalui kesaksian kalian. Jika ada waktu gitu ya, jika ada kesempatan untuk lebih dalam sharing tentang Tuhan Yesus, mendoakan mereka, itu semua itu ada kuasanya teman-teman. Itu semua berpengaruh, kalian tuh membawa pengaruh dalam kehidupan mereka. Itu aja yang saya mau sharingkan. Tuhan Yesus memberkati.